Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, jadi hari ini seharusnya kita belajar menggunakan Zoom ini, tapi karena anak-anak kuotanya tidak ada atau kuota belajarnya sudah habis, ini Bapak coba buatkan atau siapkan materi ya tentang kelanjutan belajar pada hari kemarin. Nah, kalau tidak salah ya, dan saya rasa benar ini, kita kemarin belajar tentang peluang dan kita sudah mempelajari pengertian peluang ya, pengertian peluang. Kemudian juga kemarin kita berikan semacam contoh-contoh dalam aplikasi secara nyata ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan berikan sebuah atau beberapa contoh yang berkaitan dengan nilai peluang yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini ada contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Misalnya Bapak buatkan soal, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali ya. Misalnya, berapakah peluang munculnya mata dadu genap misalnya ya. Ini ada soal seperti ini. Nah, kita ketahui dadu ya, dadu itu adalah sebuah kubus ya, itu sisinya yaitu ada 6 sisi pertama, kemudian sisi kedua ya, kemudian sisi ketiga, kemudian sisi keempat, kemudian sisi kelima, dan sisi keenam ya. Nah, berarti banyaknya kemungkinan yang keluar ketika sebuah dadu dilempar itu ada 6. Berapa? Sisi 1, sisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga banyaknya kemungkinan atau NS-nya atau banyaknya ruang sampel itu sebanyak 6 ya. Nah, kemudian ditanyakan adalah berapakah peluang muncul mata dadu genap. Dadu genap. Ini Bapak tulis G misalnya, dalam kurung G ya, G itu genap. Genap berarti di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 2, kemudian 4, kemudian 6 ya. Nah, sehingga di sini banyaknya G itu ada berapa? NG-nya ya, ini sama dengan 3. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada rumus yang kemarin atau perbandingan nilai peluang, berarti peluang munculnya G itu adalah ya, banyaknya kemungkinan muncul G dibagi itu banyaknya seluruh kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga bisa dituliskan NG-nya sama dengan 3, kemudian NS-nya sama dengan 6, atau 3/6 bisa dituliskan sama dengan 1/2. Jadi peluang munculnya mata dadu genap atau peluangnya G nilainya adalah setengah ya. Jadi peluang muncul mata dadu genap adalah 1/2. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian Bapak berikan contoh soal yang kedua.
Contoh soal 2. Ini misalnya tidak sebuah dadu, misalnya sebuah dadu dan sebuah uang logam dilemparkan bersamaan. Ya, misalnya pertanyaannya adalah tentukan berapakah peluang munculnya mata dadu mata dadu ganjil, munculnya mata dadu ganjil ya pada dadu, dan muncul angka pada uang logam, angka pada uang logam. Tuh. Soalnya misalnya seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat di situ yang dilempar adalah sebuah dadu dan sebuah uang logam. Nah sekarang kalau sebuah dadu dengan sebuah uang logam itu ketika dilempar bersamaan, kemungkinannya bisa muncul ya, misalnya adalah muncul angka pada uang logam atau muncul satu pada dadu atau dibalik ya. Nah ini bisa kita buatkan tabel seperti ini. Bisa Bapak buatkan tabel seperti ini. Nah, misalnya dadunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 3. Nah ini Bapak buatkan seperti ini ya. Ini misalnya yang ke kanan dadu, uang logam, misalnya uang logam ke bawah, uang logam atau koin lah ya, koin kemudian garis miring dadu. Kalau dadu berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, ini 6. Nah uang logamnya berarti angka dan gambar gitu. Nah sehingga kemungkinan yang bisa kita temukan dalam percobaan itu ya, atau yang terjadi kemungkinannya atau ya, ini bisa mungkin yang keluar angka pada uang logam 1 pada dadu A1 atau sama aja dengan 1A kan gitu, 1A. Kemudian bisa juga A2 atau mungkin dibalik menjadi 2A gitu ya, 2A. Kemudian 3A ya, bisa juga menjadi A3. A3 sama dengan A3. Bisa juga di sini 4A itu menjadi A4 ya. A4 sama aja. A4 kemudian A5 itu sama dengan 5A kan ya. Kemudian A6 itu sama dengan 6A. Nah kemudian untuk G-nya sama, ini berarti modelnya sama dengan itu, tapi depannya ganti dengan G ya, G1 sama dengan 1G. Kemudian G2 sama dengan 2G. G3 ya sama dengan 3G. Kemudian G4 sama dengan 4G. Kemudian G5 sama dengan 5G. Kemudian G6 sama dengan 6G. Jadi
Ketika sebuah dadu koin itu kan punya dua sisi ya, saya ulangi lagi, koin itu punya dua sisi, uang logam itu punya dua sisi, angka dan gambar asumsinya ya. Kemudian dadu itu ada 6 sisi, asumsinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah sehingga ketika dilempar bersama-sama itu kemungkinan muncul tuh ini A1 atau 1A, ini sama aja maksudnya karena ini berlaku kombinasi di sini ya. A1 sama dengan 1A dan seterusnya. Nah sehingga di situ bisa kita lihat banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi ya, atau banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dari percobaan itu ya, itu adalah ya NS-nya, ini banyaknya berarti NS-nya. Saya tidak uraikan S-nya apa saja karena di situ sudah jelas ya. NS-nya tinggal kita hitung aja ini. 1, 2, 3 ini ya. 1, kemudian 2, kemudian 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti NS-nya ada 12. Ini NS-nya sama dengan 12. Ya. Nah, ketika NS-nya ada 12, ya yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah berapakah peluang munculnya mata dadu ganjil pada dadu ya, dan muncul angka pada gambar. Jadi gambarnya muncul muncul angka pada uang logam. Jadi angka pada uang logam berarti kan gambarnya tidak kita lihat. Yang kita lihat yang angka. Tapi pasangannya yang apa? Pasangannya yang ganjil. Berarti ada berapa ini? A1 angka dan satunya ganjil. Kalau A2 nggak masuk. Kalau A3 masuk. Kenapa? Karena 3-nya merupakan ganjil. Kemudian A5-nya juga masuk. Kenapa? Karena A-nya juga A5-nya juga ganjil. Ya, dan satunya adalah uang logamnya harus muncul angka, kan begitu. Nah, sehingga kalau misalnya ya peluang yang ditanyakan Bapak tulis PX gitu atau banyaknya kejadiannya muncul adalah X, berarti NX-nya tuh ini sama dengan 3. Apa saja tadi saya kasih nama, saya kasih tanda merah ini. 1 ya, kemudian 2, kemudian 3 ya. Nah 1, 2, 3 ini memenuhi syarat ya pada pertanyaan yang ditanyakan di atas. Munculnya mata dadu ganjil pada dadu dan muncul angka pada uang logam. Nah sehingga jumlahnya ada 3 ya. Maka peluang X-nya itu adalah ya, peluang X-nya itu adalah banyaknya muncul X ya dibagi dengan NS sama dengan 3/12. Kalau sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 3, 1/4. Nah, jadi peluang yang dimaksud di atas soal di atas adalah 1/4 ya. Ini saya berikan 2 soal, contoh 2 soal, kemudian nanti anak-anak silakan mengerjakan satu soal saja dikerjakan, kemudian pekerjaan soalnya ya, ini 2 contoh ini dicatat ya, kemudian setelah dicatat di bawahnya mengerjakan soal sendiri, kemudian dikirim ke classroom. Itu ya, ini saya buatkan dulu soal latihan, kerjakan kirim ke classroom ya.
Saya buatkan soal latihan. Ya, latihan. 2 buah uang logam dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya 1. Kedua-duanya muncul angka. Keduanya muncul angka. Ya, 2 berapakah peluang munculnya? Keduanya muncul angka. Yang kedua, keduanya muncul gambar. Nah, kemudian muncul angka yang muncul latihan 1 dah ini aja lah ya. Kemudian latihan yang kedua, latihan 2, tentukan misalnya 3 buah uang logam dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya ya 2 angka dan 1 gambar. Nah, ini soal yang kedua ya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Nah, silahkan ini dikerjakan, disalin dulu disalin dulu ini dalam buku catatan ya. Contoh soal yang pertama, contoh soal yang kedua, kemudian soal latihan 1 dan soal latihan 2. Saya rasa itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.